warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya mari selalu kita berikan syukur kepada Allah pada pagi hari ini, subuh hari ini. Allah izinkan kita semua bisa melaksanakan ibadah, di antaranya thalabul ilmi. Semoga menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Situasi seperti ini selalu saya sampaikan di beberapa kesempatan. Thalabul ilmi dan ibadahnya harus lebih kuat, lebih kencang. Karena ibarat kalau orang berada di tengah laut, kalau badai itu lebih kencang, maka kemampuan untuk berselancar, untuk mengendalikan perahu atau kapal itu harus lebih baik. Situasi di mana kita di tengah ujian, di tengah wabah, justru kemampuan kita mengendalikan diri, bersikap tepat, bahkan tidak berkurang dari hari-hari sebelumnya, terutama takarub kita kepada Allah Ta'ala, itu justru harus lebih baik, lebih baik. Karena kalau sama, bisa jadi hanyut. Tidak jarang masjid itu akhirnya menghentikan semua aktivitasnya full. Terutama awal-awal ya, ketika jamaah ditiadakan, sudah enggak jamaah, enggak ngaji. Kalau berbulan-bulan, udah kayak, sudah enggak tahu kendalinya kayak apa di rumah. Sementara di rumah ada anak 24 jam, ngajarin semua mata pelajaran. Nah itu kalau kita sendiri tidak kuat kendali dirinya, bisa menjadi sumber konflik. Di beberapa negara, sejak lockdown awal itu, perceraian meningkat. Bukan malah akur, tapi malah tambah cerai. Sebenarnya kan tambah akur. Nah itu kaitannya dengan kemampuan mengendalikan diri. Dan kita akan belajar tazkiyatun nafas kan, yang sekarang materinya akhlak Rasulullah. Ini bagian dari hal-hal yang kita butuhkan. Masih dengan materi Syama'il Rasulullah ya, sebagai kelanjutan dari strategi ketiga dari tazkiyatun nafas kan, at-tahaqquq wa at-takhalluq. Belajar ilmu hati dari Asmaul Husna dan dari akhlak Rasulullah SAW. Di kesempatan ini ada beberapa akhlak Nabi yang jadi objek kajian. An Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan sahlan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang mudah. Aisyah menyebutnya rajulan sahlan, orang yang mudah. Ini hadis pertama ya, nanti kita kaji. Hadis kedua, Aisyah juga, an Aisyah radhiyallahu taala anha, ma ra'aitu rajulan aktsara tashawuran lirrijali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak melihat orang, kata Aisyah, yang lebih banyak minta pendapat kepada orang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis, mari kita kaji bersama-sama ya. Ini salah satu karakter atau akhlak yang menonjol dari Rasulullah ditangkap oleh Aisyah. Jadi kalau ada seorang, sebagaimana di awal-awal Syama'il saya sampaikan, kalau ingin tahu karakter kita, bukan kita yang mendefinisikan.
Karena bahkan kita pun nggak tahu tentang karakter kita itu apa sih. Tapi kalau ada orang dekat kita mendefinisikan tentang kita, itulah kita sebenarnya. Dan yang paling jujur atau yang dianggap saksi paling jujur dari karakter seseorang atau akhlak seseorang adalah orang yang kerja di rumah kita, kayak Anas, atau istri, tapi bukan istri satu-satunya. Kenapa coba? Kalau istri satu-satunya bisa jadi muji. Tapi kalau istri bukan satu-satunya, berarti emang begitu akhlaknya. Karena kan akhlak itu kan, seperti kata Imam Ghazali, apa saja yang keluar dari manusia, baik perkataan, perbuatan, tindak tanduk, atau apa saja yang keluar dari manusia tanpa didahului proses berpikir. Kalau pakai berpikir, belum masuk kategori akhlak. Mungkin saya suka menyebut sebagai perilaku. Jadi akhlak itu sudah menyatu. Waktu keluar, itu tanpa berpikir. Mungkin kita nyebutnya refleks. Makanya kalau kita ingin ngetes akhlak kita atau akhlak seseorang, ngetes itu dua. Yang pertama, dikagetin. Sikap kalau dikagetin seperti apa, itulah akhlaknya. Dikagetin kok marah, ya berarti memang dia pemarah. Enggak, karena kolongnya sabar, lah itu tadi marah. Jadi selama ini enggak marahnya itu masih di dalam kendali pikiran. Oh, ini kayaknya enggak boleh marah nih. Ini kan ada atasanku, ini apa. Itu belum akhlak, masih perilaku. Kalau bahasa yang ini masih acting namanya. Orang bisa acting 8 jam di kantor bisa. Dan aktor yang paling hebat itu politisi. Acting sepanjang hidup. Jadi ketika respon atau reaksi terhadap kekagetan tadi itu A, yaitu akhlaknya. Kalau Masya Allah, berarti dia namanya berkata baik. Tapi begitu marah melotot, ya memang, ya itulah akhlaknya. Asli akhlaknya ya itu sebenarnya. Yang kedua, kalau diprovokasi buruk, coba ya sikapnya gimana? Kalau kita melihat baginda Nabi, diprovokasi buruk, ya baik karena apa? Memang Nabi tidak punya karakter buruk, nggak akan keluar. Ibarat memang di botol ini tuh isinya air, mau ditumpahin 1000 kali nggak bakal keluar kopi, nggak bakal. Benar nggak kira-kira? Air depan saya ini mau kita per 100 kali bisa nggak keluar teh? Nggak keluar. Keluarnya ya air putih. Emang Nabi mau diapa-apakan keluarnya ya begitu itu keluarnya. Bayangin aja cerita yang cukup inspiratif juga bisa menjadi materi syama'il kita. Kan salah satu angle hijrah Nabi yang cukup memukau adalah ketika di malam itu Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Rasulullah. Dengan selimut Rasulullah dan dengan gaya tidur Rasulullah. Ya. Ini jarang diceritakan di konteks hijrah. Dengan selimut Nabi dan gaya tidur Nabi. Gaya tidur Nabi adalah miring kanan dan tidak bergerak. Jadi Nabi itu tidurnya nggak mota. Nah, sepanjang malam itu tidur, kan Nabi keluar subuh gitu ya. Kemudian itu kisah ada beberapa versi bangunnya orang Quraisy yang ngepung rumah Rasul itu. Akhirnya Ali membuka pintu, begitu membuka pintu, orang Quraisy sudah itu sikap mau memukul dengan pedangnya. Lah kok Ali? Gitu. Kata Quraisy mengatakan, ya Ali, ila aina ibna akhik. Gitu.
Iya, ila aina ibnu ammik, di mana anak pamanmu. Atau dalam sebuah riwayat, ila aina Muhammad, kemana Muhammad? Kata Rasulullah, yakhruj, dia keluar. Bukankah engkau yang menyuruh Muhammad keluar? Dibalikin justru. Karena sebelumnya Rasulullah itu kan disuruh keluar, yakni diusir. Keluarlah, ukhruj minna, keluarlah dari kami. Karena sudah nggak kuat dengan dakwah Nabi. Terdiam kan Quraisy, kan kau nyuruh keluar, Muhammad keluar. Ila ain ma'arif. Memang Ali kan nggak tahu. Jadi memang orang jujur itu selalu memang diizinkan Nabi, didesain oleh Allah, bersikap jujur dan benar. Jadi jujurnya itu memang selamat. Setelah itu orang Quraisy nyari Muhammad, terus Ali bin Abi Thalib ini naik ke sebuah bukit dan mengatakan, ya mak Quraisy, hai orang-orang Quraisy, jika kalian punya amanah titipan di Rasulullah, ambillah kepadaku hari ini. Aku tunggu 3 hari. Akhirnya sebagian mereka bergegas, sebagian yang agak lambat-lambat. Yang lambat-lambat diantar oleh Ali satu persatu. Kemudian Ali bin Abi Thalib baru hijrah. Jadi Ali adalah orang terakhir yang hijrah. Kita nggak pernah dengar ya. Karena waktu Rasul hijrah itu tersisa di Mekah 3 orang. Abu Bakar akhirnya menemani Rasulullah. Karena sebelumnya udah pergi semua, sebelumnya selama 2 tahun itu. Mulai tahun ke-12. Kan 13 hijrah itu. Yang kedua, Suhail. Itu riwayatnya akhirnya pergi. Terakhir Ali bin Abi Thalib karena menunaikan amanah Rasulullah. Nah, sampai amanah itu selesai, Ali baru pergi. Nah, yang jadi materi kita hari ini, Rasul itu kan dibenci, diusir, mau dibunuh, membunuh itu nggak tanggung-tanggung. Seluruh kabilah Quraisy mengutus ahli pedang, ahli kuda, namanya Fursan, jagoan perang, untuk bunuh Rasulullah bersamaan di tempat yang sama, sehingga tidak ada peluang Bani Hashim, Bani Muthalib untuk menuntut, karena terlalu banyak yang dituntut, sehingga Bani Hashim, Bani Muthalib mau untuk dikasih diat. Ya, coba kita lihat, itu kalau Nabi bukan akhlaknya memang amanah, ya udah, gue kesimpan aja. Kalau kita sekarang, ya udah deh, kalau gitu bergen. Itu kan? Lo mau balik barang-barangnya, aku mau pergi, awas, jangan ada yang ngikuti aku. Mengikuti aku, duitnya aku sita. Karena gitu kalau Amerika. Betul gak? Gue sita duit. Enggak pakai begitu. Amanah ditunaikan. Kenapa? Emang air putih nggak bakal keluar air teh. Nggak mungkin bang, mau diperes 1000 kali. Emang Rasul itu amanah. Ya amanah memang. Sedikit keluar dari tema ya. Ini mirip dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi mirip dengan kisah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kan beliau juga cucu Rasulullah ya. Nasabnya sampai ke Rasulullah itu 11. Lewat bapaknya juga ketemu Rasulullah. Lewat ibunya juga ketemu Rasulullah. Ini nasabnya Masya Allah. Kok 11 sih? Nggak nyampe. Saya mungkin nggak, semoga salah hafalan. Dekat sekali, karena kan beliau hidup di zaman khilafah Abbasiyah kan, setelah Imam Ahmad. Nah jadi
eh, dia lahir di Faris. Faris itu Persia. Kemudian setelah umur 14 atau 15 balik, itu menjadi tradisi para bocah zaman itu langsung rihlah tolabul ilmi. Dia pergi untuk menuntut ilmu. Jadi nggak tinggal di kotanya, mencari ulama-ulama besar. Ulama besar waktu itu di Baghdad. Ya kalau kita sekarang kalau ingin belajar agama ya ke Madinah atau ke Mekah atau ke Kairo, itu namanya pusat-pusat studi Islam. Yang belajar Islam ke McGill ya nggak ketemu. Belajar Islam ke Amerika ya nggak ketemu. Kalau ke Amerika belajarnya komunikasi, ekonomi, apa gitu. Yang hebat-hebat. Harus ke pusat-pusat studi. Hukum mungkin bagus. Kalau hukum ke Harvard, tapi kalau syariah jangan ke Harvard, syariah ya ke studi Islam. Nah, Syaikhul Qadir Jailani ini diamanai oleh ibunya satu wasiat yang sangat terkenal dan semoga ibu-ibu kita, istri kita bisa ngomong ke anaknya gitu. Dikasih uang saku cuma 40 dinar. 40 dirham atau dinar? Dinar lah, mungkin menggunakan 40 dinar, 40 keping. Untuk pergi ke Baghdad hidup. Karena nggak ada pulang lagi, nggak balik lagi. Jadi tradisinya waktu itu kalau rihlah thalabul ilmi ya sudah. Kan nggak sekarang kan, bisa pulang kampung dulu, balik lagi kayak orang mondok. Dia ngikut rihlah para pedagang. Para pedagang kan bawa unta macam-macam, nah ada tempatnya itu. Nah dia ikut di situ. Kata ibunya kepada Syaikhul Qadir Jailani, la takdzib. Nah itu ada pesannya. Pesannya dia, jangan sekali-kali bohong. Pesan itu dipegang. Semua orang dirampas, ditodong mana barangnya. Syaikhul Qadir masih bocah sekali, umur 14 kan. Ditanya, maindak, apa yang kau punya? Saya punya 40 dinar. Ngomong. Yang lain kan mencoba untuk ini diumpetin kita punya ini, digeledak dapat. Kalau katanya kamu punya apa? 40 dinar. Orang percaya nggak? Benar kan 40 dinar? Ya saya punya 40 dinar. Sampai si perampoknya, saya tanya, kamu punya apa? Saya punya uang 40 dinar. Di mana? Di sini. Diletakkan oleh ibunya di salah satu tempat yang sangat rapi sekali. Di bagian itu. Dibongkar. Ini. Nah, begitu ditunjukkan, padahal itu sudah diumpetin sama ibunya itu di tempatnya sangat rapi dari anggota badannya. Dibongkar, dikasih. Allah berikan hidayah kepada orang yang meneteskan air mata, taubat. Ya Allah, aku merampok kepada orang yang sangat jujur. Bagaimana aku bisa makan uangnya? Akhirnya taubat. Ya kalau dari konteks tertentu memang karomahnya sudah mulai muncul di situ. Akhirnya ke Baghdad, dalam waktu yang tidak lama uangnya habis. 40 dinar tak apa. Dalam waktu nggak lama uangnya habis. Akhirnya makan apa adanya di sekitar situ. Tidur di mana saja, itulah kondisi yang sangat rumit bagi Syaikhul Qadir Jailani awal dia thalabul ilmi. Sampai ya makan sisa-sisa orang. Dia jalani karena nggak ada lagi income. Sampailah kemudian keadaan baik. Dan saat itu majelis Syaikhul Qadir Jailani adalah yang mengumpulkan antara ilmu dengan hati. Tafsir hadis luar biasa. Beliau berfatwa menggunakan mazhab Imam Ahmad dan mazhabnya Imam Syafi'i. Terkadang Syafi'i dan Ahmad. Tapi beliau kemudian menekuni tazkiyatun nafas itu kalau zaman tasawuf dan luar biasa nasihatnya memukau sampai setiap majelisnya Syaikhul Jailani itu dihadiri oleh 70.000 orang dalam satu majelis. Zaman itu nggak ada speaker. Jadi ngomong nanti diteruskan gitu. Kalau ngaji zaman dulu gitu. Namanya muadzin ya, yang menyampaikan ulang. Ya, tadi contoh klasik
Memang kalau dia orang jujur, kondisi kayak apapun, ya jujur. Tadi itu namanya sudah akhlak. Tapi kalau masih mikir sana, ya belum. Nah, kita kembali ke tema yang memberikan persaksian tentang Rasul ini, Aisyah di konteks ini. Artinya apa? Itu karakter yang betul ada di tempat Nabi. Demikianlah Nabi. Nah, salah satu persaksian Aisyah tentang Rasulullah atau akhlak Nabi, sebagai di hadis disebutkan oleh hadis ini hadis riwayat Imam Baghawi, hadis sahih ya. Riwayat Imam Baghawi, hadis sahih. Bahwa Nabi itu orangnya muda. Ini ada istilah sahlan, sahal, muda. Nah, di sana itu ada karakter atau akhlak orang namanya rumit. Itu ya. Yang satu kategorinya muda. Pernah lihat kan ada orang rumit? Apa aja itu rumit? Bikin surat aja bisa balik 10 kali. Bukan benar itu rumit. Makan kurang dikit aja, nggak bisa makan. Waduh ini kayaknya kurang. Bukan ente hebat, ente rumit. Kayak Nabi itu orangnya mudah. Saya berikan contoh. Lah itu kan tidak terkait dengan syariat. Di syariat pun Rasul itu mudah. Allah, Rasulullah yang menyuruh, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan kau perumit. Apalagi basyiru wala tunafiru, kasih kabar gembira, jangan kau buat mereka lari. Nah, beberapa case, ini yang urusan syariah dulu. Rasulullah sholat, dengar ya, ada anak kecil nangis, Rasul percepat sholat, betul ya? Memudahkan orang. Kakek tua datang ke Rasulullah mengadukan bahwa dia telah berhubungan dengan istrinya di siang hari Ramadan. Rasul menyuruhnya memerdekakan hamba sahaya. Dia bilang enggak punya. Rasul lagi nyuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Dia bilang enggak punya. Terus kalau gitu kasih makan 60 orang miskin. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, tidak ada rumah di kampung saya yang lebih miskin daripada rumah saya. Artinya orang paling kalau mau ngasih kemana? Artinya dia yang paling berhak untuk dikasih. Rasul tersenyum, masuk kamar, bawa sebejana korma. Kata Nabi, atim ahlak, kasih makan keluargamu. Mudah nggak bikin itu? Ya nggak bisa, ente harus ngerjain itu. Ya Allah Ustadz nggak bisa. Ini gimana caranya? Harus. Beda antara orang benar sama orang rumit itu beda. Jadilah orang benar, tapi jangan jadi orang rumit. Bedanya di mana? Di koridor. Selama dalam koridor, itu nanti benar. Meskipun tidak harus yang paling utama. Hukum kan gitu. Kenapa Islam itu benar tapi tetap mudah? Karena di dalam Islam itu ada 5 lajur hukum. Itu benar. Ibarat kalau tol itu 5 lajur. Dimanapun kau berada, kau nyampe tujuan. Bukan hukum wajib sunnah makruh, bukan. 5 lajur itu 5 tingkatan pilihan orang mengambil hukum yang sesuai dengan kondisinya. Yang pertama yang paling utama, yang kedua yang utama, paling utama, yang ketiga boleh, yang ketiga masyaqqah, yang keempat darurat. 5
Ada kondisi di mana Anda akhirnya punya kelonggaran karena Anda sebenarnya kondisinya masyakoh, sulit. Itu sudah ada lajur hukumnya. Anda juga ada ruang namanya lajur darurat. Itu lajur. Darurat itu hanya boleh dilalui oleh polisi. Kalau di tol, hanya boleh dilalui orang yang mempunyai kondisi darurat. Masyakoh hanya boleh dilalui orang yang punya kondisi masyakoh. Tapi kita masih punya 3 lajur yang normal. Paling utama, dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat profan, Nabi mudah. Rasulullah SAW terkenal kan? Kisah yang terkenal dulu. Masuk ke rumah Aisyah, Rasulullah bertanya, apakah ada makan? Ya Allah, enggak ada. Ya udah aku puasa. Gampang kan? Kenapa rumit-rumit amat hidup? Rasulullah SAW masuk ke rumah Aisyah, kemudian di lantai itu banyak mainan. Karena tadi Aisyah sedang bermain dengan teman-temannya di lantai. Mendengar Rasul masuk, kabur semua. Tapi lantai masih banyak mainan. Nabi mengutin. Gampang nggak? Nggak gitu ya, udah pengutin aja. Mudah kan? Rasulullah SAW bukan digugat ya, ditanyakan lah, dicemburui lah oleh Hafsah karena Maria Kiptia diterima di rumah. Kata Hafsah, ya Rasulullah, kau tidak melakukan ini kecuali aku ringan di hatimu. Kau tidak mungkin melakukan ini kecuali karena aku ringan di hati. Kata Rasulullah, ya udah kalau gitu Maria sudah tidak boleh dengan haram untuk aku. Mudah, tapi akhirnya ditegur oleh Allah Taala, akhirnya nggak jadi. Tapi intinya demikianlah bersikap, gampang aja. Apalagi Rasulullah SAW ini yang konteks kemudahan, meskipun akhlak ini bisa lihat konteksnya banyak. Nabi SAW jalan di salah satu jalan di Madinah. Kemudian ada seorang wanita tua. Ya Rasulullah, saya punya perlu. Kata Nabi, duduk di situ, nanti aku ke situ. Gampang kan? Nggak bisa. Nanti minta diatur jadwalnya. Enggak gitu, enggak rumit. Nah, Rasul orangnya mudah, menyuruh kita mudah, dan ternyata itulah sikap yang paling diminati semua orang. Orang nggak suka perkara rumit. Seandainya perkara rumit itu benar, tetap aja nggak nyaman di orang. Benar itu sudah satu keberatan. Tapi bagi orang tertentu, dia sudah menerima, jadi nggak berat lagi. Tapi kalau ditambah rumit, ya sudah. Orang cenderung kaku. Nah, di hadis Aisyah, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha aisarahuma ma lam yakun isman. Nabi itu ketika dikasih 2 pilihan, ia memilih yang paling mudah selama tidak dosa. Fa in kana isman kana abadun nasi min. Kalau dia urusan dosa, dia orang yang paling jauh dari dosa itu. Selama tidak dosa, mudah aja. Nah, jadi hikmahnya memang bersikap mudah itu adalah yang paling diminati. Nah, ini yang sering saya sampaikan, jadilah muslim
yang benar, tapi diminati, diterima. Jangan jadi muslim yang ditolak. Kemudian kita mengklaim, karena ini benar, enggak selalu. Enggak selalu orang benar itu ditolak. Kalau nanti engkau sudah bersikap tepat, kok ditolak, itu berarti konsekuensi. Tapi kalau kau ditolak, sementara masih ada ruang di mana Anda punya celah, itu diperbaiki. Apa itu? Terkadang, bahkan bisa jadi banyak. Orang bersemangat bersikap benar, tapi ternyata dia tidak bisa bersikap mudah. Padahal bersikap benar dan bersikap mudah itu dua hal yang bisa digabungkan. Contoh. Ustadz Afwan, di situ kalau ngaji itu ustadznya nggak boleh pakai celana, ya udah nggak pakai sarung. Kan ada tuh yang pakai. Ustadz di situ kalau ngaji itu harus doa. Ya udah doa. Yang mana? Kalau ngaji di situ itu Ustadz harus lucu. Ya udah terak lucu. Emang gitu. Ustadz kan hanya gitu. Selama tidak, nggak boleh. Kamu nggak boleh ngatur-ngatur Ustadz. Udah nyantai aja, nggak apa-apa. Karena jamaah itu emang banyak. Nggak boleh. Ya nggak boleh yang mana? Kan boleh juga memang lucu kan? Bilang aja kamu nggak bisa, gitu lebih bagus daripada bilang nggak boleh. Kan ada Ustadz tuh itu di situ harus pakai peci hitam. Nggak boleh pakai peci putih, nggak boleh ke Arab-Araban, udah nggak apa-apa. Selama tidak dosa. Kalau dosa, jangan. Dan lain sebagainya. Apalagi urusan-urusan dan lain. Dan yang menarik setelah poin diminati itu. Karena sesuatu itu baru terjadi kalau eksekusi ya, apa saja di dunia ini, itu baru menjadi sesuatu kalau orang itu punya kemampuan eksekusi. Paham ya? Di leadership ini. Dan eksekusi itu bisa terjadi kalau Anda orangnya mudah. Kalau orangnya rumit, nggak bakal eksekusi. Bahasan terus. Benar nggak kira-kira? Nah, ini kabar buruknya, semakin tinggi keilmuan seseorang, ternyata semakin rumit berpikirnya. Itu makanya di lapangan, kenapa ilmuwan itu tidak selalu lebih berhasil daripada orang biasa. Ini rahasianya. Kenapa orang yang punya IQ tinggi tidak selalu lebih berhasil daripada IQ biasa? Letaknya di sini. Karena ilmu yang banyak itu terkadang tidak membuat dia bisa menyimpulkan perkara. Panjang cerita akhirnya. Lama eksekusinya, ya gak jadi perkara. Benar nggak kira-kira? Dalam penelitian tentang eksekusi, ada 3 kelompok di perusahaan. Yang pertama, yang paling pintar semua, kumpul jadi satu. Kedua, yang sedang kumpul jadi satu. Yang bodoh kumpul jadi satu, dikasih proyek, ini di pelatihan. Antum tebak, yang berhasil pertama kali mewujudkan proyek siapa? Yang tengah. Yang pertama itu debat sampai akhir waktu. Setiap orang menyodorkan konsepnya, dibantah oleh sebelah. Nggak putus-putus. Yang paling bodoh, nggak ada konsepnya. Yang mau ngapain kita? Karena
bodoh semua. Yang sedang ada konsep, udah ayo. Dia punya sedikit kecerdasan, punya sedikit kemampuan. Itulah orang tengah ini di dunia nyata cenderung lebih berhasil. Sebenarnya bukan karena orang tengah, karena dia bisa eksekusi. Maka kalau Anda dikasih karunia oleh Allah IQ bagus, sekolah tinggi, maka berlatihlah bersikap mudah. Caranya latihan. Saya suka mengatakan gini, Alhamdulillah saya kan di dakwah itu di planning sudah 10 tahun. Jadi urusan mikir itu udah kerjaan. Apalagi saya kan aslinya melankolis aslinya. Tidak cukup mudah, bersikap mudah itu orang melankolis nggak mudah bersikap mudah. Tapi berkat kita belajar akhlak Nabi, itu dengan izin Allah, saya bisa berubah. Cukup drastis. Karena saya pemikir aslinya, pemikir, perenung, makanya ngajar tazkiyatun nafas emang cocok. Secara kepribadian nggak gampang bersikap mudah. Orang melankolis itu. Karena dia akan teliti, jelimet, tertib, selalu merasa kurang, bersalah, jadi nggak jadi-jadi. Tapi dengan izin Allah, karena baca syama'il, serius itu, baca syama'il, ikuti Nabi aja. Nabi sempurna. Oke ya. Saya suka mengatakan yang pintar-pintar ini pakai rumus, karena tentu pintar-pintar ya. Untuk pintar itu gampang, karena tinggal sekolah. Paham ya? Mau cerdas IQ-nya gampang, latihan mencerdasan IQ dan makan yang memiliki protein tinggi, cerdas. Insya Allah. Latihan aja IQ. Dilatih. Tapi untuk bodoh lebih sulit. Loh kok bisa? Karena bersikap bodoh itu perlu kerendahan hati. Bukan bodoh dalam arti kau tidak punya ilmu. Setelah pinter, kau wajib menyimpelkan ilmumu yang rumit itu. Makanya sampai ada istilah, kalau detailisasi itu gampang, tapi simplifikasi lebih rumit. Nah, simplifikasi itulah sikap mudah yang hari ini jadi tren. Paham ya? Makanya Gus Dur dulu punya guyonan. Pemikir atau ilmuwan itu perkara mudah jadi rumit. Paham nggak? Perkara mudah bahasanya dirubah, analisisnya dipanjangin. Atau kalau belajar ada ahli marketing sama marketer, ya beda ya nih, ketemu. Supaya produk laku gimana? Ahli marketing nerangin, panjang, mulai dari produksi, mulai dari branding, mulai dari iklan. Kata, enggak gitu Pak, gimana? Aku ketemu istri-istri direktur yang jadi sasaran itu. Aku bilang sama istrinya, Bu, Ibu beli aja sama aku. Aku jamin, aku tidak bakal nyodorkan wanita ke suami ibu. Jadi aman. Tapi kalau beli produk lain, suami ibu dikasih wanita. Oh gitu, iya setuju. Aku akan paksa suamiku. Serius. Ini cerita salah satu perusahaan kontraktor besar. Aku nanya, di tengah kerumitan kok masih dapat proyek gimana? Aku ketemu istrinya mereka. Lah kok bisa? Ternyata banyak istri itu yang ngeluh. Ini bapak kemana? Aku kasih tahu dia. Kalau ibu, kalau bapak ini bisa menyetujui proposal kita, ibu dijamin aman. Enggak bakal kita tawarinnya, enggak. Karena kita orang soleh. Oh gitu? Ya, siap Mbak. Mas, dia. Kok bisa? Harus dia. Kalau sampai yang lain, awas.
Lo kok jadi galak? Aku udah tahu kelakuan mereka-mereka yang lain itu. Nawarin enggak kan? Enggak, biasa aja. Enggak bisa. Aku bersama ibu ini. Tujui. Ada teori enggak itu? Ada teorinya. Ahli marketing tadi panjang Pak ceritamu, enggak ngaruh. Sama dengan pakar politik sama politisi. Semua itu enggak ada ilmu. Ilmunya gimana? Enggak ada, enggak dijelasin. Ilmunya ada di para pemenang. Paham ya? Ilmu politis itu adanya di para pemenang. Kalau ilmu tentang politik, nah itu adanya di perguruan tinggi. Tapi kalau ilmu memenangkan politik, adanya di otak para politisi yang menang itu. Gimana? Serah dia. Urusan surga neraka ya tadi urusan dia. Paham ya? Faktanya mereka menang. Nanti direbus di neraka ya, nanti kita tengok. Assalamualaikum gitu. Misalnya yang pakai jalan-jalan haram. Yang halal ya semoga Allah barokah. Dimulai lagi tadi karena bersikap mudah itu memudahkan eksekusi. Pilihlah sikap itu. Analisis yang ketiga, bersikap mudah itu membuatmu bisa bahagia dalam keadaan apapun. Dan membuat orang lain bahagia. Gitu. Kalau kita orangnya mudah itu, kita itu bahagia. Misalnya kan, contoh gini, contoh. Itu paling gampang. Masuk rumah, Bu ada makan? Ada, tapi kemarin anunya lauknya. Ya udah aku makan. Kata si ibu mertuanya, itu suamimu mau makan? Oh, enggak, mau kok. Gitu. Mas Sari enak enggak? Enak. Kita kan jadi enak juga kan, senang. Istrinya senang nggak kira-kira? Coba, nggak bisa. Masak sekarang. Ya Allah Mas, udah 9:30 masak. Ya nggak bisa, harus masak. Makan aja. Akhirnya masak. Mas Sari, di ini nggak ada. Mau nggak Mas aku beliin telur? Nggak bisa, masak. Tengkar nggak malam itu? Mbaknya mana mbaknya? Ya mbaknya udah tidur. Mbak masak. Ya Mbak 9:30 masak. Bapak beliin apa sih di luar? Kok ngatur? Malam itu bukan lagi makan malah tengkar. Akhirnya pas masakan mateng, udah lelah tidur, pas masak udah makan, udah capean. Engkau tengkar nggak makan. Tentu nggak se ekstrim itu ya contoh ya. Tapi ya demikianlah. Jadi bersikap mudah itu engkau bahagia, Ada kabar baik terakhir, para ulama nih. Memang para ulama Masya Allah. Para ulama itu menyikapi kan salah satu kemudahan yang Allah izinkan terjadi di antara kita dalam hukum Islam itu kan perbedaan ulama. Itu kemudahan betul. Kok kenapa perbedaan ulama? Kalau dari sudut tauhid, ya Allah izinkan terjadi kan? Kenapa ada perbedaan ulama? Ya karena memang ada kasus yang harus istihad, nggak ada nas. Kalau ada nas maka berbeda. Karena juga ada nas itu, jadi mereka berbeda. Para ulama menyikapi perbedaan ulama itu juga berbeda. Nah, inilah menariknya. Yang pertama, carilah pendapat ulama yang kau anggap paling benar. Ini yang biasanya yang paling populer. Tapi justru sebagian ulama mengatakan, kalau ada perbedaan ulama, cari pendapat yang paling mudah. Bukan paling benar. Nah kan kita nggak tahu benar salah. Ada dua, ya cari yang mudah. Kenapa? Dalilnya, ma khuyyira Rasulullah SAW baina amrain illa akhadha aisyarahuma malam yakun isman. Nabi tidaklah dikasih pilihan dua perkara kecuali milih yang paling mudah selama tidak dosa. Kasih pilihan paling yang mudah, benar nggak kira-kira? Nah. Jadi kalau antum tahu kayak gini, ini ternyata tradisi para ulama. Imam Malik berkata,
Kalau aku dimintain fatwa orang, aku kasih yang paling mudah. Sementara untuk diriku, aku cari yang paling hati-hati. Dan saya ingin mengatakan, itulah yang aku pilih. Kalau aku ditanya jamaah, aku cari kasih yang paling mudah. Untuk diriku, yang paling hati-hati. Nanti kalau ada jamaah ingin hati-hati sendiri, biarkan dia naik kelas. Saya suka di tempat saya itu, ada rumah Quran sepanjang hidup saya ini, dia yang paling ketat, ketat. Saya kan ngambil Quran di Madinah. Perasaan saya nggak gitu-gitu amat saya ngambil Quran. Aku bilang sama Ustaznya, Ustaz jangan rumit-rumit kayak gitu. Aku ngambil di Madinah nggak gitu-gitu amat. Ya Ustaz, tapi aturannya kita begitu. Karena beliau ngambilnya dari Yaman. Ngambil sanatnya ke Yaman. Ya menurut saya, ya, masih mendingan Madinah lah. Tapi ala kulli hal kan, kalau saya dibandingkan Yaman sama Madinah, enggak. Kenapa? Ya karena kan menjadi markasnya Islam ya sekarang Haramain kan. Kalau imam sudah lolos di situ ya berarti ya itulah standar. Tapi kan Ustaz ini kalau gini enggak sah. Pokoknya insya Allah kalau kalian, saya ini bikin materi kan, kalau kalian masih mau belajar sama Ustadz ini semua, yang beri bacaan nih, insya Allah salatnya sah, insya Allah. Ustadz gimana? Insya Allah sah, insya Allah. Seneng kan? Coba kalau walad dolinya itu nggak benar, nggak sah salatnya, ya nggak boleh ke masjid lah. Kata ya Allah Ustadz, salat salah, nggak salat salah, sama-sama salah. Mendingan gak sholat. Aku sholat salah. Karena waladolinya belum benar. Waladol itu paling susah kan. Waladol sampai saking susahnya sampai malah banyak kelebih. Waladol bukan benar itu malah salah itu. Sholat salah. Gak sholat salah. Ya akhirnya yang gak sholat aja sama-sama salah. Permudah masyarakat. Nanti dia biar naik sendiri. Ya, ulangi lagi, ayo kita bersikap mudah, dan bersikap mudah tidak sama bersikap salah. Salah itu melanggar aturan, mudah itu adalah dalam aturan. Ya, jadilah orang mudah dan tetap benar. Jangan jadi orang yang rumit meskipun ngaku benar. Jangan menjadi orang salah, ya. Jadilah orang fleksibel. Karena salah sama fleksibel itu dua hal berbeda. Paham ya? Oke, nah, untuk mendorong kita bisa bersikap mudah, yang pertama nih, ilmunya harus luas. Kalau ilmunya sempit, cenderung rumit. Cenderung, nggak selalu. Ada pula orang yang ilmunya sempit, sedikit, cenderung memudahkan ada. Gimana ketemunya? Gini, kalau orangnya semangat, ini konteksnya agama ya. Kalau orangnya semangat, ilmunya luas, insya Allah mudah. Kalau semangat, ilmunya sempit, cenderung rumit. Apa-apa jadi salah. Kenapa ilmunya rumit? Tapi kalau orang ilmunya luas, semangat beragamanya rendah, jadi ngawur. Apa aja dibolehkan. Makanya bahaya. Ulama tapi takwanya rendah, itu bahaya. Apa aja boleh. Karena takwanya rendah. Tapi kalau takwanya tinggi, ilmunya sedikit, rumit. Apa aja salah. Mirip gini. Bapak nggak punya duit. Anaknya minta jajan. Apa aja boleh, apa aja nggak boleh. Dia bawa uang 100.000 ke mall. Terus, Pak, minta baju dong. Oh enggak boleh, enggak bagus. Itu berlebihan deh. Pak, minta sepatu dong. Nah, karena dia baru beli sepatu. Kapan? Kan 2 tahun yang lalu baru beli sepatu. Ya udah lama. Enggak boleh. Kita harus sederhana.
Ya Pak. Pak, boleh nggak beli mainan? 50.000 aja. Nggak boleh banyak main deh, nggak boleh, wajib banyak belajar. Ini Pak, 10.000 aja. Ya kan? Bapak duit sedikit, banyak tuntutan, ya semuanya nggak boleh. Tapi kalau duit banyak gimana coba? Dia bawa duit tak terkira. Pak, boleh nggak beli baju? Boleh. Sepatu? Boleh. Kata istrinya, kan baru melihat, nggak apa-apa, nggak apa-apa, biar senang. Pak, boleh nggak beli makanan? Boleh, boleh. Beli, oh boleh. Oh boleh, boleh, boleh. Ambil semuanya boleh. Ilmu itu kalau luas, oh gini. Tapi Pak, aku boleh Kak main kasino? Nggak boleh. Itu larangan. Nah, dia tahu. Kalau beli boleh. Tapi kalau belinya banyak Pak, nggak boleh. Ada aturannya. Ya boleh 3 boleh lah. 1 juta boleh? Nggak boleh. Karena berlebihan. Nah, jadi ada ruang dia. Mana yang haram, mana yang. Karena dia ilmunya cukup. Jadi yang pertama ilmunya cukup. Itu syarat. Yang kedua, gitu ya. Saya suka menyebut latihan berada di kondisi yang tidak ideal. Latihan, contoh. Kenapa kok saya sebutkan kayak gini? Karena akhlak ini tuh menarik. Saya punya experience yang luar biasa. Terkadang orang-orang hebat yang akhirnya terjebak rumit itu nggak pernah bisa eksekusi. Gara-gara nggak sanggup menerima keadaan yang tidak ideal. Terkadang orang-orang soleh akhirnya bahkan tertahan untuk tidak bisa berkembang karena tidak sanggup menerima keadaan yang tidak ideal. Latih, contoh latihan. Bahkan kalau latihan ekstrimnya, karena saya sudah berlatih untuk mengurangi beban melankolisme saya. Saya kan perfect detail persis. Saya latihannya dulu, kalau berangkat ke kantor, itu lewat jalan yang tidak biasa. Kalau ke kanan, saya ke kiri. Lama-lama akhirnya kan saya tersesat, terus bingung. Terus, ketemu juga ternyata. Saya pernah juga pulang dari kantor. Waktu itu latihan awalnya nggak berani ke kantor, kan masih ada jamnya. Latihan pergi, tapi tujuannya A, biasanya ke sini, aku suatu ketika latihan pulang ke rumah, saya jalan biasanya ke kiri, aku ke kanan. Kanan. Kok nggak ketemu? Udah menjelang maghrib, kok nggak ketemu? Akhirnya balik. Akhirnya balik, jalan lagi aja deh, gitu. Nggak apa-apa. Tapi nggak tegang, udah biasa. Paham ya? Nah itu latihan. Tapi kalau di konteks yang biasa bersih sekali kamar mandinya, latihan jorok sebentar. Seminggu jangan dibersihin, bisa enggak buang air tempat jorok sedikit. Perlu enggak? Perlu. Perlu kalian sedikit punya kejorokan, supaya kita punya imunitas. Serius. Anak sekolah alam, awal-awal di Bandung, itu dikritik oleh banyak orang-orang tua. Karena diizinkan anaknya nyebur-nyebur tanah. Dikritik, ini kotor. Datanglah ahli virus, didatangkan dari virus. Dokter, nerangin ke anak-anak. Bahwa anak-anak perlu kena bakteri. Kalau nggak pernah kena bakteri, dia nanti sangat rentan sakit. Jadi biarkan dia kotor. Nah, jadi saya suka nyebut tidak ideal itu baik. Karena hidup akan berjalan. Latihan apa lagi? Latihan makan yang kurang enak. Biasa aja. Lama-lama jalan. Lama-lama mudah kita. Lama-lama mudah. Tapi bagi yang sudah ngawur-ngawur tadi, latihan bener latihannya. Ada yang ngawur-ngawur tuh, jorok, nggak perform, bau. Ya kan ada yang nggak, gitu namanya orang ya. Nah, itu nggak boleh gitu. Orang kayak ini mah gampang banget, orang yang seneng tuh.
Terus contoh gini, Pak, mau kopi nggak? Mau manis? Nggak apa-apa. Bapak kan punya gula, nyantai aja. Nah itu jorok sudah. Janganlah kalau kayak gitu. Udah melanggar aturan kan. Malam yakun isma, selama tidak dosa. Nah kalau urusan agama ya dosa, kalau aturannya melanggar aturan. Jadi yang kedua Pak, latihan berada di tempat yang tidak ideal. Itu insya Allah kalau terus dilatih, kita menjadi orang yang benar, dan insya Allah mudah. Khusus kalau non agama, ilmunya cukup. Kayak orang bangun, kayak apa. Ini kalau ilmunya cukup kan gampang. Bisa nggak Pak, bentangan itu sampai 10 meter? Nggak bisa. Tapi ilmunya cukup, bisa Pak. Kok bisa? Insya Allah nanti gampang diatur. Karena ilmunya cukup. Bisa Kak, kalau begini Pak. Kalau, bisa diatur. Kan gitu ya, kalau asli kita pintar-pintar. Kalau ilmunya cepat, nggak bisa Pak. Ini bahaya, panjang ceritanya. Tapi ada yang ngawur, contohnya tukang-tukang nggak punya ilmu. Udah bangun aja Pak, amruk gimana? Nanti kita dirikan lagi. Nggak bisa begitu. Ada keselamatan orang, masa. Nah, insya Allah kalau orang-orang soleh ini bersikap muda, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Dan selama ini salah satu yang menghambat persatuan itu karena banyak yang bersikap rumit. Ternyata banyak bersikap rumit. Nggak sanggup menerima kekurangan saudaranya, nggak sanggup menerima ketidakidealan kondisi. Akhirnya terus mencari. Akhirnya orang-orang dolim bisa bersepakat, yang soleh nggak sepakat. Karena tidak ketemu yang ideal. Gimana ini 212 produknya masih nggak mau sama aja? Ya Bapak hidup di mana selama ini? Emang bikin pabrik gampang? Ya harus bikin pabrik. Ya Bapak aja bikin pabrik. Sekarang belum ada pabrik, pakai pabriknya orang. Minimal sudah punya toko. Barangnya masih orang, nggak apa-apa. Nah kan sama aja, ya nggak sama. Terus nanti satu persatu. Mungkin demikian. Saya ingin melanjutkan materi tadi hadis kedua, tapi sudah jam 6. Nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan yang berbeda. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara bersikap muda dengan performansi sama itu tidak boleh dibenturkan, gitu. Bukan berarti muda. Jadi gini, bersikap muda itu bukan berarti bersikap rendah. Dalam arti kalau ibarat performan itu, bersikap muda bukan berarti performanya rendah. Nah itu enggak gitu. Bersikap muda adalah, kan tetap kalau di konteks benar salah tadi kan tetap benar kan, tidak salah, tidak keluar dari rim. Nah kalau kita ingin memudahkan tapi ketemunya jadi rendah nilainya, kalau kita sedikit mau kompleks maka kita akan ketemu 8. Bisa nggak ketemu 8 tapi tetap mudah? Itu yang menjadi PR. Bisa nggak tetap 8? Karena performan itu sesuatu yang juga menjadi akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang dinyatakan oleh Aisyah itu mudah, turun nggak grade takwanya? Nggak turun. Nggak turun kan grade takwa. Jadi bisa nggak tetap 8 tapi mudah? Nah itu yang menjadi PR. Nah kalau antum pimpinan itu yang berarti kerja, bisa nggak anak tetap dapat grade ini tapi ini mudah? Wah ini kok kompleks. Nah kalau ternyata kompleks rumit di pekerjaan, maka yang didorong adalah orangnya agar menganggap ini mudah. Berarti apa? Diperluas pengetahuannya, diperluas semangatnya, kan akhirnya mudah. Contoh, sholat malam yang 4 jam itu kan bisa dianggap rumit atau berat, bisa dianggap ringan dan mudah. Betul ya? Apakah ketika Nabi bersikap mudah, sholat malamnya menjadi cuma 2 menit? Kan enggak, Nabi sholat malam sepanjang itu. Tapi apakah Nabi keberatan? Enggak. Dia menikmati. Paham enggak kira-kira? Contoh tadi, ketika makanan kurang X rasa. Ini kan di mulut gini kok.
Gini kok doyan. Bagi yang ini banget. Dia bukan dia enggak, memang dia doyan, gitu, ngerti enggak? Dia Indo tahu Indo. Ini doyan ono doyan. Jadi emang enggak kenapa-kenapa. Itu kita. Apakah berarti misalnya suami memang beberapa jenis makanan itu memang masuk semua? Oke. Apakah berarti suami yang jenis makanan ini masuk semua, seleranya rendah? Enggak. Emang begitulah makan. Yang penting gizi masuk, ini masuk kan. Kecuali dia makan tidak bergizi, itu baru seleranya rendah. Tapi dia makan dengan selera cukup gizi, cukup protein, tapi berbeda-beda dia bisa. Yang asin bisa, yang pedas sedikit bisa, yang hambar bisa. Yang penting kan ketemu, paham nggak kira-kira? Jadi maksud saya, performansi tetap naik. Tapi tetap usahakan ya. Saya ulangi lagi, jangan sampai atas nama kemudahan kita menjadi salah atau turun kualitasnya. Allah paham. Contoh ini, kalau ingin memudahkan lagi contoh, apakah berarti orang yang terbang sekarang ke Madinah pakai pesawat tidak lebih utama daripada yang pergi jalan kaki ke Madinah atau naik kapal zaman itu ke Madinah? Jawabannya, ya bagusan yang sekarang pakai pesawat. Mudah, tujuannya kan sama, mau haji. Apakah kalau haji pakai kapal lebih utama daripada tidak? Cuman di konteks tertentu Islam memberikan satu ruang. Kalau terpaksa memang ada kerumitan itulah yang akhirnya dinilai supaya orang bisa melewati kerumitan. Gak apa-apa haji 6 bulan. Tapi apakah disarankan yang merumit-rumitkan diri? Ya enggak. Nah, gitu. Wallahualam. Oh, yang pertama itu menarik. Iya, Anda menjadi pribadi yang menarik. Semua orang suka. Bahkan saya sering mengatakan, kalau disurvei saya tidak punya data akurat. Berapa orang yang tertarik bayar tilangan ke pengadilan dengan yang bayar ke polisi? Jujur aja. Ini yang tindakan benar ya, bukan nyuap ya, bukan nyuap. Misalnya bayar tilangan, itu kan ada istilah titip tuh. Itu benar apa salah nggak ngerti, anggap aja ini benar ya. Jadi ada form nitip bayar namanya. Kalau mau disurvei, milih mana orang? Bayar pengadilan atau bayar ke polisi? Makanya di negara-negara maju, tilang itu nggak gitu. Tilang itu clear, tidak pernah ada kata bias. Wong urusan gitu aja kok pakai pengadilan, rumit bagi saya gitu. Salah nggak salah kan gampang, roda di mana, diukur. Jadi kalau polisi mengatakan salah, itu nggak usah didebat. Emang itu salah enggak? Tinggal diakui aja. Ngapain debat? Persoalannya, terkadang ada kasus masih debatable. Loh kenapa? Urusan posisi mobil itu kok debatable gitu. Rumit kan? Menurut aku Pak, roda Bapak sudah menyentuh ini, itu salah. Enggak menyentuh Pak, lu kok debat? Ada datanya. Karena suka cari yang bias kan. Kalau clear, masyarakat percaya setiap keputusan polisi itu clear, tinggal kasih ke negara maju. Enggak salah. Terus kita pas lagi beli kopi, atau bahkan sekarang online kan, bayar. Selesai. Hilang. Tapi kalau nggak bayar, begitu ganti STNK, Bapak punya 100 tilang belum kebayar. Ya udah aku bayar, ya nggak apa-apa, kan gampang. Begitu harus ke pengadilan, begitu panjang lebar, kita bayar ke polisi. Orang memilih mudah meskipun salah, daripada benar yang rumit. Jadi intinya di mudah. Tapi kan kita kan nggak boleh salah, makanya jadilah orang benar yang mudah. Memudahkan. Teknologi itu memudahkan. Semua negara menjadi maju karena berpikir memudahkan.
Tapi semua negara menjadi kacau dan rumit karena berpikir menyulitkan. Orang berpikir bodoh. Kalau Anda berpikir menyulitkan itu kehebatan, Anda hidup di tengah hutan. Nggak pernah jadi perkara macam. Kalau polisi juga berpikir menyulitkan itu membuat tertib, lupain. Kok hanya ada di tengah hutan. Berpikirlah memudahkan. Sehingga nanti cepat jalannya. Apa-apa itu kalau mudah, cepat jalannya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Kita selesaiin ya, mari kita akhiri bersama-sama dengan Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.